لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tolong kembalikan yang tadi. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mungkin jenuh mendengarkan uraian-uraian yang untuk orangnya seperti kita berkaitan dengan melulu pakar-pakar barat saja yang diceritakan tentang masalah pendidikan. Seolah Islam tidak punya pakar-pakar pendidikan. Islam ini pernah sampai kepada puncak di mana barat saja seperti bermimpi untuk sampai ke posisi kita saat itu. Tadi sekilas disampaikan oleh Ustazah Ainur betapa barat masih begitu bodohnya saat Islam mengirimkan jam ke tangan mereka. Lalu mereka berkata, apa ini? Makhluk apa ini? Kemudian jamnya berbunyi. Mereka katakan situ ada setan. Saking bodohnya mereka. Lalu akhirnya bahasa Arab menjadi bahasa yang paling digila-gilai oleh dunia ketika itu. Mereka merasa belum maju dan belum canggih kalau belum pandai bahasa Arab. Persis seperti kondisi kita pada hari ini. Kita merasa sangat mundur. Kita merasa sangat bodoh pada hari ini kalau belum pandai bahasa Arab. Belum pandai bahasa Inggris. Sedikit-sedikit apapun di dunia ini kalau ada bahasa Inggris berarti ada modernnya. SD kalau sudah mulai belajar bahasa Inggris, SD-nya dianggap SD-nya maju. Begitu juga apapun pendidikan dan apapun namanya perusahaan, kalau belum ada umpamanya spesifiknya berkenaan dengan masalah kebarat-baratan, belum dianggap maju. Masya Allah. Padahal hamba-hamba Allah yang kami muliakan, coba ceritakan kepada kami. Ada enggak zamannya atau sejarahnya pernah secara konkret penguasa di muka bumi ini selain Islam yang pernah menggenggam bumi sekaligus 2/3 bumi? Kalau ada, siapa? Penguasanya di zaman apa? Dengan teori apa? Kemudian hasil daripada kekuasaan itu akhirnya seperti apa? Ada tidak? Tidak kita temukan. Ketika Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan sana dan itu, ternyata pertumpahan darah, kehancuran, serta penghinaan derajat manusia dan sebagainya, itu dilakukan. Ketika Hulagu Khan, Genghis Khan, mampu menaklukkan negeri-negeri dengan kehancuran, kematian massal, penghinaan terhadap derajat kemanusiaan, dan pelanggaran besar-besaran dan sebagainya, hasil yang mereka lahirkan adalah menjadikan manusia ini seperti hidup di hutan rimba, bahkan lebih bejat daripada hutan rimba. Kalau harimau, singa, itu bisa membunuh untuk mereka makan saja. Dan itu pun tidak perlu banyak, paling hanya satu, dan mereka bagi-bagi. Setelah mereka kenyang, mereka tinggalkan, dimakan oleh cita, diperebutkan oleh anjing hutan dan sebagainya. Tapi kalau manusia, seperti orang-orang bengis yang pernah menguasai muka bumi ini, di luar Islam, yang mereka hasilkan hanyalah manusia-manusia yang lebih buas daripada binatang. Kemudian kita pernah mengalami hari-hari gelap dalam Islam ini, saat mana umat Islamnya lebih ratusan ribu dibantai. Ini akibat pengkhianatan Al-Qummi, yaitu salah seorang tokoh Syiah di Baghdad, di mana akibat pengkhianatannya ini, di kota Baghdad saja lebih 10 ribuan umat Islam dibantai, sehingga tanah yang ada itu mesti dibungkus dengan darah. Darah-darah, sungai-sungai mengalir, itu mengalir darah. Buku-buku sampai menguning beberapa minggu. Sungai Efrat, sungai Tigris, itu sampai menguning akibat dari buku-buku Islam yang dibongkar.
berapa banyaknya khazanah Islam yang hilang. Tetapi ini adalah qadarullah. Ini adalah masyiatullah. Kalau seandainya kita mau tahu, dan saya tidak tahu apakah hamba-hamba Allah yang ada dalam ruangan ini sudah mengetahui atau tidak. Sesungguhnya buku-buku curian daripada khazanah Islam yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita di masa-masa keemasan Islam itu memadati sekarang ini di bagian-bagian bawah gereja-gereja besar di Eropa sampai hari ini. Bahkan termasuk buku-buku Ibnu Khaldun, termasuk di antara buku induk yang menjadi rujukan utama dalam masalah peradaban. Tidak sedikit penemuan-penemuan para ulama-ulama dan pakar-pakar Islam itu menjadi buku rujukan dan sampai sekarang menjadi buku nomor 1. Sebut dalam masalah apa saja, masalah matematika, masalah ilmu perbintangan, masalah ilmu pendidikan, sebut masalah apa saja, ternyata diambil dari Islam. Dan ini dianggap sebuah khazanah yang benar-benar sangat berharga daripada harga apapun. Subhanallah. Kalau kita mau tahu, dari mana mereka mendapatkan para ulama-ulama kita itu? Mereka hanya mendapatkan dari sumber yang tidak pernah kering dengan ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ar-Rahman 'allamal Quran. Kalimat 'allama yang dipakai oleh Allah adalah ain lam mim dengan tasydid lam. 'Allama yang benar-benar mengajarkan ilmu, itu kalimat 'allama. Ya. 'Allama yang benar-benar mengajarkan ilmu, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini dikatakan oleh Allah adalah ilmu. Apabila kita mendalami, ternyata secara ilmu lughah, termasuk secara ilmu istilahi di dalam mustalahul hadis, ya, bahwa sesungguhnya perbedaan antara ilmu dengan perbedaan zannu, ini menurut ta'rif atau definisi Al-Quran dan hadis, ya. Ilmu adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya tidak mungkin salah, dan itu adalah puncak daripada hasil yang pasti benar. Saya ulangi, ilmu adalah sebuah istilah yang ditetapkan sebagai sesuatu yang pasti benar, tidak mungkin salah. Pasti benar, tidak mungkin salah. Sedikit pun ruang salahnya tidak ada. Itu disebut dengan ilmu. Sementara yang masih ada peluang salahnya tidak berhak disebut dengan ilmu. Dia lebih berhak diistilahkan oleh Allah dengan istilah zannu, yaitu duga-duga, kira-kira. Nah, yang ditemukan oleh manusia adalah zannu. Kadang-kadang dulu zonnunya seperti ini, berjalan beberapa puluh tahun atau mungkin 100-200 tahun, dirubah kembali, dirombak, dianggap itu tidak benar, sesuai dengan perkembangan masa. Ini zonnu. Tetapi yang ilmu, ini pasti benarnya. Mungkin masa itu belum termakan lagi oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Kemudian di belakang hari ketemu ternyata benar, dan hari ini telah banyak pembuktian-pembuktian. Masya Allah ya, benar ayat ini ya. Subhanallah ya, ternyata yang ditemukan oleh Amerika sekarang itu ada di ayat kita ya. Pengakuannya baru muncul sekarang. Walaupun dulunya dibantah oleh manusia pada masa itu. Tentang bumi ini bulat, diceritakan oleh Al-Quran. Bagaimana alam semesta diceritakan oleh Al-Quran. Bagaimana tabiat laut, bagaimana tabiat air diceritakan oleh Al-Quran. Bagaimana tabiat ruang angkasa diceritakan oleh Al-Quran. Ini adalah ilmu yang sampai kepada puncak informasi yang paling akurat, paling benar. Tetapi sayang mereka, manusia pada hari ini, silau dengan hadarah yang datang dari barat. Sehingga Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang Allah badikan dalam surat Al-Furqan. Wa qala Rasul, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Kita sekarang ini tidak bangga kalau mengajarkan anak kita dengan Al-Quran. Kita awali pendidikan generasi kita ini dengan Al-Quran. Ketahuilah, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah dasar-dasar pendidikan yang ditetapkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini salah seorang mutiara yang ada dalam Islam. Terlepas daripada segala kekurangan-kekurangan pemikirannya, yang beliau juga salah seorang ahli filosof, beliau juga adalah salah seorang penganut pemahaman tasawuf dan sebagainya. Terlepas daripada itu, beliau mempunyai pemikiran jernih. Sehingga Muhammad Iqbal berkata tentang sosok Ibnu Khaldun ini, sesungguhnya apa yang ditetapkan dan ditulis secara nazariyah dan teori-teori Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu, ini tidak terlepas daripada ruh yang ada di dalam Al-Quran. Tidak terlepas daripada ruh yang ada dalam Al-Quran. Sekarang ini Ibnu Khaldun sudah diangkat dan dianggap sebagai grandfather, ya, bapak moyang daripada pencetus kaidah-kaidah ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, dan termasuk ilmu pendidikan. Beliau lahir di keluarga yang sangat
religius dan keluarga yang bermain dalam dunia kancah politik, ya. Tetapi latar belakang beliau dengan pendidikannya berpindah-pindah dengan guru yang bermacam-macam, ini menjadikan beliau mempunyai pemandangan yang luas. Ya, kita kembali kepada Islam. Kok bisa muncul orang seperti Ibnu Khaldun, ya? Kok bisa muncul orang seperti Ibnu Sina, ya? Sebenarnya Ibnu Sina itu nothing. Tidak ada apa-apanya. Ada sejarah dan fakta nyata tentang Ibnu Sina bahwa beliau adalah salah seorang yang penganut mazhab Syiah, dan beliau ini telah mempunyai akhlak-akhlak yang sangat jelek lah dalam Islam, ya. Namun beliau sengaja diangkat-angkat, padahal orang yang semasa dengan beliau bahkan lebih tinggi kemampuan dan kalibernya daripada beliau itu jauh lebih banyak. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, sedang sekelas Ibnu Sina saja begitu tingginya di mata barat pada hari ini, Avicenna. Apalagi orang-orang yang sekaliber sezaman maksudnya dengan Ibnu Sina, yang jauh lebih daripada Ibnu Sina. Sementara Ibnu Sina yang begitu hina beberapa akhlaknya, memang hina sekali akidahnya apalagi. Jadi jangan terpukau dengan Ibnu Sina, ya. Sejarah nyatanya sampai itu Ibnu Sina ada. Nah, ibarat Allah, itu saja orang yang paling rendah dalam peradaban Islam, istilahnya di pandangan barat sudah sebagai orang yang sangat luar biasa. Apalagi orang yang luar biasa di dalam Islam. Maka tidak salah kalau sempat Umar bin Khattab dinobatkan termasuk orang yang mengalahkan petinggi-petinggi non-muslim seluruh dunia dalam buku yang ditulis oleh Michel Jihad, ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Maka Umar bin Khattab bahkan mengalahkan Isa Al-Masih, yang padahal yang menulis itu orang Kristen itu. Yang menulis adalah orang Kristen. Michel Jihad itu adalah orang Kristen. Ternyata beliau sendiri mengatakan sosok seperti Umar bin Khattab, termasuk sosok-sosok sahabat Nabi, mana saja dilihat belum ada sosok separipurna mereka-mereka ini. Sementara mereka itu adalah ummi, orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis kecuali segelintir kecil dari kalangan mereka. Tetapi lihat bagaimana akhirnya Barat dan Persia, belahan dunia sebelah timur dipimpin oleh Persia, belahan dunia sebelah baratnya dipimpin oleh Romawi. Mereka-mereka ini tunduk dengan orang-orang yang tidak pandai tulis baca. Apa yang menjadikan mereka besar? Al-Quran. Ini yang menjadikan mereka besar. Karena memang Rasulullah benar-benar sangat selektif itu terhadap para sahabatnya. Umar, kamu lagi baca apa? Kata Rasul kepada Umar bin Khattab. Kamu lagi baca apa? Apa jawaban Umar? Ya Rasulullah, ini adalah suhuf Taurat. Apa kata Rasulullah SAW? Umar, kalau seandainya Musa hidup hari ini, dia tidak punya pilihan yang lain kecuali menjadi pengikut saya. Umar, ini juga penekanan Rasul kepada para sahabat. Inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha. La yazighu anha ba'da dzalika illa halik. Yang aku bawa ini jauh lebih terang, lebih sempurna daripada seluruh apapun saja. Tidak akan ada orang yang celaka setelah ini, setelah saya diutus oleh Allah dan membawa Al-Quran ini, kecuali memang orang-orang yang layak untuk celaka. Rasul mengatakan, ya Umar, yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di mana-mana, itu semuanya kalau kalian ikuti, pada hari ini sesat kalian. Coba bayangkan itu, perbandingkan. Sedangkan kitab-kitab suci yang juga turun dari langit, dibaca oleh Umar bin Khattab, masih dianggap Rasulullah kamu sesat, Umar. Konon lagi kita membaca buku-buku filsafatnya, orang sekarang Al-Quran aja nggak tamat, nggak duduk pemahamannya, nggak jelas, bahkan implementasinya, bagaimana pengamalan juga nggak kabur. Lah sudah membaca buku-buku lain, habis di SD, habis di SMP, habis di SMA, habis di perguruan tinggi, otak yang begini bernilai dan potensinya sangat tinggi sekali, tersia-siakan untuk mempelajari zannu. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Benar pada hari ini, sesuatu yang mereka tinggalkan Al-Quran, termasuk pendidikan Islam. Katanya pendidikan Islam, tetapi anaknya dari kecil dicekokin pelajaran yang melelahkan otak mereka, dan itu adalah zannu. Bagaimana tidak dicekokin dulu dengan Al-Quran dan Sunnah? Setelah itu nantinya ke depannya gampang mengajarkan mereka ahli apa, pakar apa. Setelah Al-Quran menundukkan jiwa dan darah mereka, menundukkan hati dan otak mereka, silakan mereka mempelajari ilmu zannu manusia dan akan diseimbangkan oleh Al-Quran yang sudah ada dalam kepala mereka. Target harusnya generasi pada hari ini adalah kembali kepada Al-Quran. Baik, kita kembali kepada topik kita. Sekarang ini ada sebuah tren, ya, yaitu dianggap sekarang ini semacam lost generation, ya, yaitu sudah kehilangan generasi kita. Ada istilah semacam hilangnya anak pada abad ini. Ibnu Khaldun menyebutkan, halaman display yang tadi, ada minta tadi kan? Bukan sini.
Afwan. Yang Ibnu Khaldun tadi, halaman pertamanya, ya. Yang pertama, kenapa kita pada hari ini kehilangan generasi? Ini disimpulkan oleh Ibnu Khaldun. Kenapa hari ini kita kehilangan anak? Dianggap kehilangan anak karena anak itu ternyata tidak menjadikan anak yang mengenal Allah. Anak yang tidak pandai merubah dunia ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap kehilangan anak ketika anak itu tidak menjadi orang besar yang berpengaruh untuk agama, dunia dan akhirat. Ibadallah ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Ini kok lepas. Baik. Ini adalah adik kandung saya. Jadi jangan khawatir kalau saya akrab dengannya, ya adik kandung. Masalahnya ini disiarkan di TV loh. Ya, Faisal TV nanti akan menyebar supaya tidak salah sangka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang pertama, orang sekarang, dan memang kenyataannya seperti itu ya, para orang tua, para pendidik juga demikian. Orang sekarang terlalu berlebihan di dalam memberikan kebebasan dan memanjakan anak. Dia anggap itu adalah cara pendidikan yang benar dan baik. Biarkanlah dia, kan begitu kan? Biarkanlah dia, nanti dia nggak berkembang kalau terlalu banyak diarahkan. Astagfirullahaladzim. Yang biarkan dia itu ketika dia sudah memayyiz. Sementara anak-anak kecil nggak bisa dibiarkan. Dia beli coklat, dia beli permen, dia beli bonbon, dia beli makan-makanan yang beracun, yang berbisa pada hari ini. Contoh di makanan saja dulu. Belum lagi masalah apa yang akan ditontonnya, apa yang akan dipelajarinya, apa yang akan dibacanya. Lagi pula internet yang sudah mudah diakses oleh anak SD dan sebagainya. Biarkan sajalah dia, dengan cara itu dia pintar. Apakah seperti itu? Ini cara pendidikan barat. Ini cara pendidikan yang menyesatkan dan menjadikan anak menjadi sampah di tengah masyarakat dan calon-calon menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Khaldun menyimpulkan pertama, kenapa kita kehilangan generasi? Kenapa kita kehilangan anak pada hari ini? Karena dari awal kita mendidik anak itu dengan konsep memberikan kelapangan kebebasan untuk bebas. Biarkan saja. Nanti dia akan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ya setelah anak babak belur baru dia tahu. Begitu yang kita mau. Alangkah sesatnya pendidikan seperti ini. Sementara kita akan dengarkan konsep-konsep Islam yang sangat vital sekali tentang masalah pendidikan anak mulai dari usia dini. Tidak benar itu konsep barat yang mengatakan biarkan. Sehingga nanti dia kenal komputer tanpa ada pembimbingan, kenal TV, kenal segala macam tanpa pembimbingan, diberikan HP. Orang tua sekarang merasa belum canggih kalau anaknya belum pegang HP dan belum mengerti HP. Apakah ini bukan sebuah kesalahan dalam cara mendidik anak? Iya. Sebuah kesalahan besar. Dan ini adalah cikal bakal pertama kenapa kita kehilangan generasi. Karena anak dari awal tidak dituntun. Apa itu bahasa Indonesianya? Kalau kata bahasa Minang itu bahasa Padang batuang. Yang ada rabuang itu. Betung apa ya? Bambu. Bambu. Sebelum bambu itu matang, besar, mengeras, dia akan dimulai dengan rebung yang bisa kita masak. Toh? Nah, kalau kita ingin berbentuk seperti apa, mengarah kemana bambunya, ya seperti apa, itu ketika dia masih mulai dari rebung, itu mulai dibina. Mulai kalau istilahnya ditopang ke sana kemari, biar dia jelas, mau berdiri tegak, atau mau condong ke kanan, mau condong ke kiri, ke muka, ke belakang, itu terserah mau diapakan. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi liar. Kalau sudah besar, udah jadi liar, susah. Ibarat orang Padang mengatakanlah jadi batuang ke baalai. Sudah jadi bambu keras, mau diapakan lagi, membentuknya udah nggak bisa. Nah, membentuk itu baru bisa ketika dari dini. Mungkin dalam hal ini, walaupun beliau cukup kontroversial di tengah-tengah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf ya, tapi cukup bagus juga sarannya di bidang yang ini. Apa? Yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ketua Majelis Ulama seluruh dunia, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia. Beliau mengatakan, saat ada sepasang suami istri yang baru saja menikah, hamil, datang kepada beliau, Ustaz, kami ingin punya anak yang soleh. Gimana caranya? Beliau mengatakan, telat kalian. Loh, kami belum punya anak, kok dibilang telat? Pengen punya anak yang soleh, waktu sebelum kalian belum nikah. Didik kalian menjadi soleh, maka karakter kalian yang soleh itu akan menjadi cikal bakal untuk calon anak kalian. Lalu pilih pasangan yang soleh, yang berilmu, yang bertakwa, yang soleh. Nanti akan menjadi calon ibu atau calon ayah yang soleh dari anak-anak kalian yang soleh. Coba lihat. Kalau pendidikan Islam itu bukan anak sudah jadi besar, udah punya otak, udah besar tamyiz, bukan begitu. Tetapi dimulai malah sebelum berumah tangga, mulai mendidik anak itu begitu. Mana ada konsep pendidikan yang lain seperti itu? Islam cuma yang punya. Dan Ibnu Khaldun
membongkar fakta. Salah satunya beliau mengatakan, kenapa kita kehilangan generasi pada hari ini? Karena orang sekarang kebablasan memberikan kebebasan kepada anak. Kita saja belum lagi lahir tuh anak, sudah ada konsep pendidikannya dalam Islam. Bagaimana kita sedang hamilkan anak? Ya. Bagaimana ketika kita sedang hamilkan anak? Apa yang harus dilakukan? Apa yang mesti ditinggalkan? Apa yang mesti dijauhi? Dan ini berpengaruh kepada anak kita. Maka kalau mau mendidik anak sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum kita menikah. Adakah konsep yang lain seperti itu? Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul pun berdoa dalam Al-Qur'an ini, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi terlalu berlebihan dalam memberikan kebebasan kepada anak-anak, ya. Kalau orang Padang mengatakan, jadi saya nggak apa-apa terlalu banyak pakai istilah Padang, mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Sayang anak acuk dipatangihkan, sayang bini acuk ditinggal-tinggan. Ini pepatah Minangkabau. Apa artinya itu? Sayang anak acuk dipatangihkan itu, kalau memang sayang pada anak, bukan semua keinginannya diberi. Biasanya anak kalau nggak diberikan nangis. Sampai guling-guling. Kalau memang sayang pada anak, dia minta es. Kita tahu dalam buku Talbis Iblis oleh Ibnul Jauzi, bagaimana Rasulullah SAW di halaman 260-an, dalam terjemahannya ya, menjelaskan bahayanya minum es ini. Ya, meminum yang dingin-dingin dilarang dalam Islam, karena akan mempunyai pengaruh setan kepada manusia yang bersangkutan. Coba di antara kita, berapa banyak yang anaknya sendiri masih dijalin dengan es. Bahkan dirinya sendiri. Jadi jelas Rasulullah melarang itu. Begitu juga minum-minuman terlalu panas. Kita suka kali minum teh panas, kopi panas, segala macamnya. Afwan ini, coba baca. Kalau sayang sama anak, kita tahu anak-anak itu mana makanan yang pantas atau tidak pantas baginya. Yang paling fatal kalau orang tuanya nggak tahu ini makanan boleh atau enggak. Ini makanan itu halal, oke, ada merek halalnya. Thayyib enggak? Dalam Islam itu kan halalan thayyibah. Bukan hanya halal, ada LP Pomui, halal. Udahlah, nyaman aja beli untuk anak ke rumah. Ternyata ada kandung-kandungan yang bisa membuat lemah otak anak, bisa membuat berubah karakter dan mentalitas anak. Makan itu berpengaruh loh terhadap apa karakternya. Orang kalau sering makan binatang ini, dia akan punya karakter tertentu. Orang kalau sering memakan binatang itu atau jenis bahan tertentu dalam satu binatang. Contoh, dalam Islam kan kita ini dilarang jangan makan kepala benaknya keledai. Kalau mau ablah, kalau mau bahlul, kalau mau otaknya itu bebal, kalau mau otaknya itu jadi singkik, cara pandang sedikit sekali cara pandangnya, maka makan itu. Orang kalau berniat jahat kepada orang lain, dikatakan ini otak sapi, padahal itu otak keledai. Dan kalau orang itu nggak baca bismillah, pengaruh sama dia. Ya? Kalau dia nggak baca bismillah, pengaruh sama dia. Jadi boon dia. Oon. Jadi bodoh dia setelah itu. Ini salah satu di mana As-San'ani menyebutkan bahayanya makan-makan, karena apapun yang dimakan itu ngaruh. Apapun yang dimakan. Lah sekarang sama anak diberikan kebebasan. Jangan sampai kita percaya kepada anak, dia masih kecil. Anak itu, Masya Allah, kenapa kita jadi orang tuanya? Selemah badannya, untuk ngurus badan dia nggak bisa. Kenapa kita kepercayakan kepadanya hal-hal yang belum tangkapan dia? Ya, ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya yang kedua, tidak adanya kendali dalam memperlakukan anak-anak. Tidak ada kendali dalam memperlakukan anak-anak. Terlalu mengeksploitasi anak-anak. Terlalu menekan anak-anak sehingga dia kehilangan pula masa kanak-kanaknya. Atau memukuli anak-anak di luar batas-batas yang wajar dalam Islam. Ini kehilangan kendali dalam memperlakukan anak. Sering orang tua seperti itu. Masya Allah. Rasulullah SAW persaksian Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya. 10 tahun saya mendampingi Rasulullah di Madinah ini. Bagaimana siang malam beliau, bagaimana beliau dengan keluarga. Kami yang anak-anak tidak pernah dibentak oleh Rasulullah. Dan kami pun belum pernah mendengarkan beliau bertengkar dengan istrinya dan membentak istrinya. Anak-anak itu bukan makanan bentakan. Nah kalau pendidikan sekarang kebablasan bukan hanya bentakan. Di samping bentakan, tamparan juga jalan. Tendangan juga jalan. Astaghfirullah ya Allah wa atubu ilaih. Padahal kucing binatang kesayangannya, anjing binatang yang mahal harganya, itu dimanjakan istilahnya sampai begitu ya. Tidak tega kalau sempat disakiti. Kalaupun makan makanan kesukaannya, udah dimaafkan saja. Tapi coba kalau itu anak, kata-kata kasar terlontar, ya. Kemudian pukulan-pukulan juga keluar.
cara pendidikan anak yang tidak terkontrol seperti ini. Beliau mengatakan kita kehilangan anak ketika anak melihat bagaimana di depan matanya ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihatnya. Dia lihat ibu bapaknya bertengkar. Keluar kalimat yang tidak baik, merekam tuh anak. Merekam anak. Kemudian bagaimana si bapak menempelkan tangannya ke pipi ibunya. Dia lihat si anak. Ini semuanya berpengaruh. Padahal kaum muslimin yang kami muliakan, dalam Islam itu anak sudah pandai saja dia untuk jangankan pandai berjalan lagi, pandai merangkak saja udah nggak boleh tidur bersama orang tuanya di kamar. Udah nggak boleh tidur bersama dengan orang tuanya di kamar. Nanti lihat olehnya orang tuanya sedang beribadah suami istri ya. Anak itu melihat, mungkin dia belum pandai bicara, mungkin, tapi rekaman itu segar. Rekaman itu segar. Hamba Allah yang kami cintai. Saya dulu mungkin tak usia 2 tahun atau baru pandai jalan lah, saya ingat. Dibawa ke Sungai Dangkal. Sungai itu mungkin untuk kami yang anak-anak saja hampir dekat lutut saya lah. Baru umur 2 tahunan. 2 tahun itu pandai apalah istilahnya ya. Tapi maaf ini. Di kampung kami itu kan punya kebiasaan. Ibu-ibu itu mandinya tidak memakai pakaian sama sekali. Lah saya karena dianggap anak-anak kecil. Itu anak usia itu berapa usianya? Anak udah sampai 2 tahun tuh. Itu yang digendong berapa usianya? 1,5 tahun. Mungkin usia itulah. Saya masih kecil betul. Kok saya ingat? Karena saya ingat saya tinggal di kampung itu di usia sekian. Ini orang tua yang ngasih tahu saya usia saya sekian. Saya dibawa sampai sekarang, maaf ini ikhwah yang kami cintai. Saya masih ingat apa-apa yang saya lihat dulu di sungai itu. Saya masih ingat apa yang saya lihat. Usia kecil. Ini rekaman seorang anak ya, rekaman seorang anak. Jadi jangan main-main. Oh ini anak kita masih kecil kok jalannya gue belum pandai, apa salahnya? Saking sayang sama anak, lalu anak ditaruhkan dekat dengan kita. Lalu terjadi hubungan ibadah antara suami istri ini. Maka anak menyaksikan dan dibiarkan saja. Apa yang ditonton oleh anak kecil-kecil? Apakah kita tidak tahu tontonan itu akan mempengaruhi karakternya di jiwanya? Inilah dia terlalu berlebihan di dalam memperlakukan anak ini. Nggak apa-apa, hanya anak masih kecil. Astaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Yang ketiga, beliau mengatakan, kenapa kita kehilangan generasi pada hari ini? Terlalu berlebihan dalam menuruti kehendak instingtif anak dan tidak ada kendali yang mendasar. Sehingga menyebabkan hilangnya jutaan-jutaan anak kita yang lahir di luar perkawinan yang syah. Ya. Kehilangan ini maksudnya kita terlalu melepaskan kepada anak-anak ini ya. Berlebihan sekali menuruti kehendak instingtifnya. Kehendak instingtifnya apa? Ya sudah pahami saja kita orang para pendidik, kita mengerti. Anak-anak mungkin menurut kita, wah mereka ini anaknya suka menggambar, suka melukis, lalu kita arahkan dia untuk menjadi seorang pelukis yang besar. Padahal kita tahu pekerjaan itu tidak benar. Anak kita mungkin mendengar musik sebentar suka nari-nari, wah ini ada bakat nari nih, gitu kan? Lalu diarahkan ke situ. Enggak dikacai dalam menurut syariat gimana, nari boleh enggak gitu kan? Apalagi anak perempuan. Ya, melukis itu bagaimana menurut Islam? Apakah boleh melukis wajah orang, boleh melukis makhluk hidup segala macamnya? Akhirnya kita arahkan anak kita ke arah pekerjaan yang tidak layak dan tidak pantas untuk anak kita. Ibarat Allah masyarakat muslimin yang kami muliakan. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini tidak jauh beda. Di tingkat perguruan tinggi di Indonesia, ini miris hati kita mendengarnya. Tanpa menyebutkan nama akademinya. Tapi seluruh Indonesia hampir seperti itu. Apa ya? Mahasiswi-mahasiswi yang baru masuk itu dalam masa apa itu namanya? Pas baru diterima belajar itu apa namanya? Ospek. Oh masih istilah lama ya? Ya. Masa orientasi itu kalau MOS itu kan tingkat ini. Ini enggak yang tingkat mahasiswi loh. Nah, ya, oke. Jadi salah satu pendidikan yang diajarkan situ diadakan acara nonton bareng. Karena berkaitan dengan masalah kesehatan ini. Yang dilihat apa di situ? Yang dilihat adalah perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan oleh suami istri yang layak melakukannya di tempat tertutup, di ruangan tertutup, di rumah-rumah mereka, itu yang ditonton. Begini loh cara memproduksi anak. Ngapain lihat urusan kayak gitu? Tanpa dikasih lihat kayak gitu aja kita ngerti, kan begitu kan? Tapi disuruh nonton, laki-laki perempuan suruh nonton gitu. Itu cara pendidikan sekarang. Lalu menyelesaikan pekerjaan dirancang laki-laki berdua lawan wanita berdua. Buat selama sekian hari, sekian minggu selesaikan tugas ini.
Tujuannya apa? Agar rusak generasi ini memang. Makanya alladzina kafaru yufsiduna wa la yuslihun. Orang kafir itu taunya di muka bumi ini cuma merusak dan mereka tidak akan melakukan kebaikan. Disinilah makanya tidak kita percayakan orang kafir untuk urusan-urusan yang bisa menyelamatkan manusia. Jangan percayakan pada orang kafir. Orang kafir itu kal an'ami balhum. Titik, itu kesimpulan Allah. Allah itu Ustadz, itu terlalu ekstrim tuh Pak Ustadz. Lah ini ya manusia sok merasa lebih tahu daripada Allah. Allah yang mendidik manusia, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki manusia, Allah yang lebih tahu kelemahan manusia, dan Allah yang maha tahu cara mendidik manusia. Ketika Allah mengatakan kalau kamu lakukan ini hasilnya begitu, kalau kamu lakukan ini hasilnya begini, itu adalah ilmu Allah, dan itu Allah tuangkan dalam Al-Quran. Sekarang dilarang oleh Allah, kita langsung membantah. Itu terlalu berlebihan Pak Ustadz, nggak maju kita. Lalu maju apa? Maju seperti binatang. Itu yang diinginkan oleh manusia sekarang ini dengan peradaban mereka yang sebenarnya bukan tidak layak disebut dengan peradaban. Makanya pakar-pakar dan pemikir barat sekarang mengatakan peradaban yang ada pada hari ini tidak layak disebut lagi peradaban. Islam yang pernah berjaya di muka bumi dulu, itulah sebenarnya peradaban. Nah, itu yang mengatakan adalah orang-orang non-muslim. Saking jenuhnya, saking muaknya dia melihat apa yang terjadi pada hari ini. Kita kembali yang nomor 4. Di nomor 4, nah ini salah satu sistem yang terbentuk dalam rangka merusak generasi, dan memang kita betul sudah kehilangan generasi. Apa yang nomor 4? Memberikan kebebasan kepada wanita terlalu berlebihan sampai keluar daripada batas-batas kewanitaannya dengan atas nama apa? Emansipasi wanita, hak-hak azazi kaum wanita dan sebagainya, sehingga wanita itu dan laki-laki sama, lalu mereka dilepaskan ke jalan-jalanan, bekerja di kantor-kantor, mengisi mal-mal, bahkan harus menjajakan dirinya, lah itu hak azazinya, segala macam diberi kebebasan. Mereka bercampur baur dengan laki-laki dan wanita. Allah dalam pendidikan langit mengatakan wanita di tempatnya wanita, laki-laki di tempatnya laki-laki. Tidak boleh ada yang seperti ini aja deh, udah kena kita ini. Ini kalau dalam Islam, ibarat Allah yang kami muliakan. Lah Pak Ustadz, jangan terlalu berlebihan lah. Nah ini orang yang sok merasa lebih pintar daripada Allah. Jangan terlalu berlebihan. Allah melarang, dia mengatakan jangan terlalu berlebihan. Bukankah ini sok merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibarat Allah yang kami muliakan. Wanita-wanita sekarang ini akhirnya kehilangan kewanitaannya dan fitrahnya. Coba lihat banyak anak-anak yang ditelantarkan. Gara-gara ibunya sibuk kerja di luar. Anak-anak diserahkan pada pembantu. Lah namanya pembantu, kelas pendidikannya juga kelas berapa, kadang-kadang SD juga nggak tamat, bahkan ada yang nggak masuk SD. Pembantu, itu yang akan mengisi otak anak kita di masa-masa emasnya anak itu. Astaghfirullah ya Allah. Mestinya seorang ibu itu madrasah bagi anak-anaknya. Seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Dialah ustazahnya, dialah gurunya. Siapa namanya yang subhanallah melahirkan anak-anak yang masya Allah, padahal dia adalah seorang pengusaha, dia adalah seorang aktivis wanita di luar, pebisnis, ya orang bagaimana hasilnya dari anak-anaknya? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memberikan contoh nyata ketika ibu langsung mendidik anak dan dia bukan sibuk keluar, anaknya jadi anak-anak besar yang luar biasa, nggak butuh sekolah di luar. Nggak laku alufas. Nggak laku arisalah, nggak laku cara mutirati, nggak laku. Kenapa? Ibu-ibu udah konsentrasi mendidik anaknya. Kalau begitu Pak Ustadz, kami kan juga harus dididik. Ya, kalau mau insya Allah ada pendidikannya. Ya, tapi setidak-tidaknya kita buat semacam ini. Jangan sampai kita kaum wanita kehilangan kewanitaan kita. Sekarang kan bermunculan istilah wanita-wanita luar biasa bermunculan di kota Payakumbuh. Luar biasa bagaimana? Biasa di luar. Suaminya telantar di rumah temenung sendirian. Istrinya udah banyak di luar, udah ngurusin orang terus. Anaknya nyambil. Suaminya suruh masak sendiri, kalau perlu nasi bungkus. Prihatin kita nasib rumah tangga muslim pada hari ini. Memang betul-betul ibu luar biasa. Mudah-mudahan tersinggung. Disinilah Al-Quran tidak salah kalau Allah menurunkan pertama ayat yang diturunkan itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, perintah untuk berilmu. Kita kembali kepada supaya kita tidak kehilangan lagi generasi di masa yang akan datang. Supaya kita tidak kehilangan anak. Pada hari ini senang hatinya anaknya juara 1 di sekolah. Tapi anaknya tidak sholat, dia tidak gelisah. Anaknya tidak menutup aurat dan tidak dilatihnya dari sekarang, nyaman-nyaman saja. Prinsipnya kan belum lagi baligh Pak Ustadz. Kan belum lagi mumayyiz. Kenapa harus dilatih dari sekarang? Padahal Nabi Muhammad SAW dalam cara mendidik anak, kalau dikatakan Nabi Muhammad, jelaslah manusia paling sempurna. Untuk ukuran kita orang beriman, orang Islam, Nabi Muhammad adalah standar, ya kan? Nabi Muhammad itu mulai mendidik anak itu dalam usia anak mulai merangkak, maksudnya mulai dibawa oleh beliau ke masjid. Hasan Husain itu dibawa Rasulullah menuju ke masjid. Mereka rangkak, akhirnya duduk, mereka bertenggek di tengkuk Rasulullah dan beliau sedang sujud. Lama beliau sujud. Apa sahabat-sahabat di belakang mengira terjadi sesuatukah pada Rasulullah? Kok begini lama beliau sujud? Kemudian dalam Sahih Bukhari, salah seorang sahabat berkata, saya beranikan diri saya dalam sujud itu. Dia angkat kepalanya dan dia melihat ke arah Rasulullah. Ternyata cucunya sedang bertenggek di tengkuknya. Nah, Rasulullah biarkan terus dan dia memperbanyak saja doanya, dia memperbanyak zikirnya, ya. Kemudian sampai cucunya lari meninggalkan posisinya. Lihat bagaimana Rasulullah membiarkan cucunya bersama-sama dalam suasana ibadah. Kalau orang sekarang, coba tuh anak ribut di masjid sedikit, pergi kamu, meribut kamu di masjid pula. Membuat anak-anak takut dengan suasana masjid. Membuat anak-anak lari daripada suasana ibadah. Ini tidak mendidik, ya. Kalau anak-anak terribut, ya namanya juga anak-anak. Kalau nggak mau ribut, kasih plester sininya, biar diam. Ya. Lalu ikat kakinya, kasih gantung di tiang sana. Beres. Tapi kan bukan kayak gitu Nabi biarkan. Ini cara Nabi mendidik anak. Dari usia dini udah dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kita kepada Iqra. Perintah dari Allah agar manusia ini diwarnai dengan ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang memberikan ilmu kepada manusia dari apa-apa yang sebelumnya mereka tidak punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaksud ilmu adalah segala sesuatu yang Allah langsung sumbernya. Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan isi Al-Quran itu dengan sunnah-sunnah beliau. Maka utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Alkitab dan yang serupa bersamanya. Yaitu sunnah. Itu adalah ilmu. Di luar daripada itu bukan ilmu namanya. Di luar daripada itu adalah zannu. Iyattabi'una aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan mereka hanyalah mengikuti zon-zon. Zon-zon apa? Ilmu pengetahuan karangan manusia. Ini yang kebanyakan diikuti oleh orang pada hari ini. Anaknya dimasukkan ke SD umum, dimasukkan ke SMP, dimasukkan ke SMA, lalu dimasukkan perguruan tinggi. Dan dia merasa sudah lepas tanggung jawabnya sebagai seorang tua. Sudah senanglah dia bahwa dia sudah melepaskan anaknya ke tingkat pendidikan S1. Nanti dia sambungkan lagi S2-nya di Australia, atau di Kanada, atau di Oxford, atau di Cambridge dan lain-lainnya. Dikirimnya anak, wah udah merasa orang tua yang paling bertanggung jawab, sukses mendidik anak. Lalu anaknya jadi gubernur, anaknya jadi menteri, udah merasa orang tua yang paling berbahagia di muka bumi. Sementara di akhirat nanti, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dekat saling mengasihi dan mencintai di dunia akan memusuhi nanti pada hari kiamat. Aduh. Bapak akan mencela anak, anak akan mencaci bapak, istri akan mengutuk suami, suami akan melaknat istrinya. Begitu yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang di dunia dalam rangka menjalankan Al-Quran dan Sunnah, mereka terikat dalam hubungan kasih sayang. Bapak, ibu, anaknya disekolahkan di sekolah Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan yang ada berbasiskan Al-Quran dan Sunnah. Ustazah-ustazah yang mengajar, ustaz-ustaz yang mengajar hanya maunya di lembaga-lembaga yang mendidik anak dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang semacam ini akan terjalin terus hubungan baik mereka sampai hari kiamat. Bahkan saling melindungi sampai ke hari kiamat. Ibarat Allah yang kami muliakan, sosok Ibnu Khaldun, dia sebenarnya ada silsilahnya ya. Cukup panjang silsilah beliau ini. Ternyata beliau termasuk salah seorang
cucu cicit daripada sahabat Nabi yang mulia, ya, yaitu Wa'il ibnu Hajar. Inilah sahabat Nabi. Berarti ada juga ya darah daripada sahabat, ya ada. Tetapi dalam Islam kan kita juga tidak akan mengatakan pengaruh daripada orang tua itu ada pada anaknya. Kita tidak mengatakan demikian kecuali apabila orang tuanya mewariskan iman dan kesolehan kepada anaknya, insya Allah akan berpengaruh. Kalau seandainya dari bibit yang soleh akan lahir anak yang soleh, ya mudah-mudahan, tapi itu tidak selalu mutlak ya. Nabi Nuh lahir anaknya siapa? Kan'an. Hasilnya bagaimana? Enggak jadi juga. Ya, atau kayak orang mati seperti Azar, lahir anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak selalu mutlak teorinya, asal bapaknya soleh, anaknya mesti soleh, enggak juga. Enggak selalu begitu. Umumnya sih begitu. Asal orang tuanya bagus, anaknya insya Allah bagus. Umumnya begitu. Kalau mereka mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang kita akan menjelaskan secara sebisanya ya, beberapa konsep pendidikan yang diwariskan oleh Ibnu Khaldun untuk peradaban umat manusia. Ya, beberapa konsep yang diwariskannya. Pertama, konsep yang pertama, beliau memulai konsep itu dengan dasar mengenalkan hakikatul insan. Perlu nggak kita tahu itu? Wah, perlu sekali. Kenapa? Hakikatul insan, yang pertama, dia adalah makhluk. Ketika kita menyebut dia adalah makhluk, apa yang lain yang langsung kita pahami? Khaliq. Dia adalah makhluk. Yang kita pahami berikutnya adalah Khaliq, sang penciptanya. Kalau makhluk, hakikatnya yang kedua merembes kepada apa kewajiban makhluk kepada Khaliqnya? Mengibadahi sang Khaliq. Ya, mengibadahi sang Khaliq. Kita memang nggak disiapkan papan tulis. Bisa dipakai? Baik. Sebentar.